Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati kita, terus menolong kita untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini, karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua. Demikian firman-Nya, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikian firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita mengenai kerinduan kepada Allah. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita kerinduan kepada Allah. Sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus pelihara dan kita terus tumbuh kembangkan kerinduan kita kepada Allah. Kita selalu merindukan Allah, Sang Pencipta kita yang sudah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus, sehingga sama dengan kita terus merindukan Yesus Kristus dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Seperti teladan dari Sang Pemazmur dalam ayat 2, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, yang merindukan air, demikianlah juga jiwa kita, demikian juga hati kita, demikian juga hidup kita selalu rindu kepada Allah. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya percaya tidak salah dan tidak berlebihan bila kita selalu merindukan Allah dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang keterlaluan kalau kita selalu ada kerinduan kepada Allah, karena Dialah Sang Pencipta kita. Dialah yang menjadi penentu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dari firman Allah ini saya belajar 4 hal yang harus menjadi kerinduan kita kepada Allah. Kerinduan yang berhubungan dengan Allah. Setidaknya 4 hal yang harus kita rindukan. Yang pertama dalam ayatnya yang ketiga, Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Yang pertama, kita rindu akan kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita rindu akan kemuliaan Allah itu mewarnai seluruh hidup kita. Kita rindu akan kemuliaan Allah itu sungguh-sungguh diwujudkan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Ini harus juga menjadi kerinduan kita kepada Allah, bahwa kita rindu akan kemuliaan Allah. Kemuliaan yang tiada taranya, kemuliaan yang tiada duanya dalam hidup Allah, dalam diri Allah. Itu menjadi kerinduan kita juga, supaya nyata juga kemuliaan Allah itu dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sehingga dalam hal apapun juga, dalam tugas dan tanggung jawab apapun juga, kita rindu akan kemuliaan Allah. Sehingga kemuliaan Allah terus ada, nyata, dan mewarnai kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Atau lebih sederhananya, kita rindu melalui hidup kita, kemuliaan Allah dinyatakan. Melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui kesibukan dan pelayanan kita, kemuliaan Allah dinyatakan. Itu harus menjadi kerinduan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, kerinduan kepada Allah dalam ayat 4.
Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Yang kedua, kita rindu akan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Karena itu kita merindukan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Supaya kasih setia Tuhan itu juga nyata terjadi dalam seluruh perjalanan hidup kita, sehingga kita akan terus-menerus mengalami kasih setia Tuhan yang ajaib, kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Artinya bahwa kalau kita bisa hidup, kalau kita masih bisa bernafas, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, kalau kita masih bisa bekerja, kalau kita masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, kalau kita masih hidup, itu semua karena kasih setia Tuhan. Karena itu kita selalu rindu akan kasih setia Tuhan yang harus nyata dan harus terjadi dan mewarnai terus dalam perjalanan hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Ini menjadi kerinduan kita kepada Allah, bahwa kita rindu akan kasih setia Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang ketiga, kerinduan kepada Allah dalam ayatnya yang kelima dan enam. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ayat 5, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Hal yang ketiga, kerinduan kepada Allah yang ketiga adalah rindu untuk senantiasa memuji Allah. Rindu untuk hidup kita diwarnai puji-pujian kepada Allah. Rindu supaya seluruh tugas dan tanggung jawab kita dalam hal apapun juga, bibir mulut kita senantiasa memuji Allah. Ini harus menjadi kerinduan kita kepada Allah. Seperti pemazmur, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Itu juga yang menjadi kerinduan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa kita rindu untuk senantiasa memuji Tuhan seumur hidup kita. Sehingga dalam suka dan dukakah, dalam senangkah atau tidak senangkah, dalam pergumulankah tidak pergumulankah, ada uangkah tidak ada uangkah, ada masalah tidak ada masalah, kita harus senantiasa memuji Tuhan. Ini harus menjadi kerinduan kita kepada Allah sebagai umat, sebagai orang percaya. Itu berarti bahwa sebagai umat yang senantiasa rindu kepada Allah, mari kita warnai hidup kita dengan puji-pujian kepada Tuhan. Mari kita warnai bibir mulut kita dengan senantiasa memuji Tuhan. Dalam segala waktu, di mana saja, dalam situasi dan kondisi apapun juga, biarlah kita senantiasa memuji Tuhan, karena itu harus menjadi kerinduan kita kepada Allah. Yang keempat, yang terakhir, kerinduan kepada Allah. Ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan di dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Hal yang keempat, kerinduan kepada Allah yang keempat adalah rindu akan pertolongan Tuhan. Rindu akan pertolongan Allah dalam hidup kita. Ini harus menjadi kerinduan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Itu berarti bahwa kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Kita hanya minta pertolongan hanya kepada Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya itu kerinduan kita. Tidak meminta pertolongan kepada yang lain, tetapi hanya kepada Allah saja kerinduan kita akan pertolongan Tuhan. Itu berarti bahwa dalam susah apapun hidup ini, kita hanya selalu rindu akan pertolongan Tuhan. Apapun sakit penyakit yang kita derita, kita hanya rindu akan pertolongan Tuhan saja. Apapun beban berat hidup kita, kita hanya rindu akan pertolongan Tuhan saja. Apapun problematika hidup kita yang sulit, yang sukar, yang susah, kita hanya rindu akan pertolongan Tuhan saja dan tidak kepada pertolongan orang yang lain.
Walaupun kita tahu bahwa Tuhan bisa menolong kita melalui dokter, melalui obat-obatan, melalui orang-orang lain, tetapi fokus utama pertolongan kita hanya kepada Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah kewalahan. Tuhan tidak pernah kesulitan menolong saudara dan saya. Apapun pergumulan hidup yang kita alami, apapun sakit penyakit yang kita derita, saya percaya Tuhan tidak pernah kesulitan menolong kita. Dan saya percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kita menghadapi berbagai persoalan, pergumulan, penyakit, kesulitan, tantangan, rintangan, penderitaan apapun yang kita alami. Kita rindu akan pertolongan Tuhan saja dan tidak kepada pertolongan yang lain. Inilah kerinduan kita kepada Allah yang harus kita terus jaga, pelihara, tumbuh kembangkan terus setiap saat, detik, waktu demi waktu. Kita selalu rindu kepada Allah seperti pemazmur, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Inilah kerinduan yang perlu kita pelihara dan pupuk dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kerinduan kepada Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami akan kerinduan kepada Allah. Seperti pemazmur yang jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Biarlah ini juga ada dalam diri kami. Kami memiliki kerinduan yang dalam kepada Allah. Rindu akan kemuliaan Allah. Rindu akan kasih setia Tuhan. Rindu untuk senantiasa memuji Tuhan. Rindu akan pertolongan Tuhan. Biarlah ini ada dan terus mewarnai seluruh kehidupan kami sebagai umat, sebagai orang percaya. Roh-Mu yang kudus, tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu dalam pergumulan Tuhan kuatkan dan teguhkan. Umat-Mu yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.